Ya, jumpa lagi di Opini Publik episode 3 dan masih di mobil yang sama. Ini di belakang banyak barang karena mau ada acara. Memang ada yang menarik menindaklanjuti episode 2 kemarin. Sekali lagi memang ada yang menarik terkait dengan iklim sosial media kita yang ramai banget, gaduh ya, gaduh. Teman-teman sepakat nggak kalau gaduh itu tidak gaduh itu tidak selalu produktif gitu ya. Nah, jadi ada yang ramai karena produktif, tapi juga ada yang ramai karena gaduh. Nah, sosial media kita, baik TikTok, Facebook, kalau Instagram nggak terlalu ya kayaknya. Ya Facebook dan TikTok kalau di Lumajang itu cenderung gaduh. Gaduh karena apa? Karena terdapat banyak ragam kampanye atau ragam praktek-praktek untuk memperkenalkan calon yang didukung itu tidak dengan ide atau gagasan yang positif gitu. Nah, gaduhnya kenapa? Karena saya melihat secara pribadi banyak sekali konten-konten yang itu cenderung black campaign, menyerang, ujung-ujungnya fitnah dan sebagainya. Nah, kadangkala memang biasanya pendukung-pendukung yang menggunakan black campaign itu memang lemah secara gagasan. Akhirnya mereka mungkin menggunakan cara-cara lain seperti black campaign, sekali lagi mungkin fitnah, penyebaran berita bohong dan sebagainya begitu. Paling tidak misi mereka adalah menggiring opini seseorang agar kehilangan simpati terhadap calon pemimpin yang awalnya didukung oleh masyarakat begitu ya. Kehilangan simpati oleh atau kepada mereka-mereka yang didukung sebelumnya gitu. Nah, saya hanya ingin bilang dua hal. Yang pertama, sosial media itu bisa menipu siapapun. Nah, begini ya, saya jelaskan. Kegaduhan sosial media, praktek-praktek kampanye yang tidak produktif itu dapat menipu dua hal atau menipu dua pihak. Pihak yang pertama yang ditipu adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat tidak menjadi cerdas gitu ya. Sekali lagi, masyarakat tidak menjadi cerdas, masyarakat tidak menjadi pintar karena mereka disuguhin oleh berita-berita yang bohong gitu. Tentu bagi masyarakat awam, bagi masyarakat yang sering sekali menelan mentah-mentah sebuah berita, akan diiyakan memang, dan itu menjadi target dari si pembuat berita itu berhasil begitu. Namun sekali lagi, tujuan kampanye itu kan untuk mendidik masyarakat agar ikut cerdas, untuk supaya dapat memilih pemimpin yang terbaik berdasar rekam jejak dan sebagainya. Kan kalau masyarakatnya itu bodoh, kita kan juga ikut bertanggung jawab gitu maksudnya. Jadi Indonesia ini harus maju secara demokrasi. Satu-satunya cara atau salah satunya adalah dengan berkampanye dengan baik. Sosial media itu menjadi kesempatan untuk kita menjangkau seluruh masyarakat begitu. Nah, untuk pendukung-pendukung calon pemimpin atau calon bupati yang pintar, tentu menggunakan sosial media itu dengan baik, dengan mencitrakan pihak yang didukung dengan gagasan, ide, rekam jejak dan sebagainya. Itu satu. Nah, yang kedua, sosial media itu bisa menipu si pembuat berita. Kita tahulah kemarin di Pilpres itu ada paslon, saya nggak usah sebut angka paslonnya ya. Ada paslon yang sosial medianya itu kenceng banget tuh, kenceng banget, pendukungnya militan. Tapi apa? Nggak dapet 25% suara. Suaranya kecil. Ya itu menipu mereka. Mereka seakan-akan puas dengan sendirinya, padahal jangkauan masyarakat di sosial media itu tidak sebanyak yang dikira begitu. Di sosial media kan juga banyak bot. Satu orang mungkin punya 2 akun dan lain sebagainya. Kalau yang nonton mungkin 100.000, bisa jadi manusia realnya itu hanya 25.000 begitu.
Jadi ini seperti lingkaran setan, di mana pembuat berita itu puas karena masyarakat dianggap percaya dengan berita yang dia buat. Masyarakatnya mungkin menjadi kurang pinter. Kita juga bertanggung jawab atas Indonesia yang harusnya demokrasinya bisa lebih baik begitu. Tapi karena disuguhi berita bohong, masyarakatnya menjadi mungkin kurang pinter. Padahal itu tanggung jawab kita, dan si pembuat berita merasa puas. Tapi si pembuat berita pun juga merasa si pembuat berita pun juga akhirnya terbohongi karena jangkauan berita yang dibuat, jangkauan berita negatif yang dia buat itu ternyata juga nggak gede-gede amat gitu. Nah itu satu ya. Jadi yang pertama, sosial media itu bisa membohongi dua belah pihak, baik si pembaca berita, penikmat berita, atau si pembuat berita. Dan yang kedua teman-teman, sebenarnya sosial media itu adalah cara praktis untuk menjangkau orang lain, cara cepat untuk menjangkau orang lain. Tapi seharusnya platform-platform lain itu juga menggunakan cara-cara lain, yaitu memperkaya atau memperbanyak investasi sosial kepada masyarakat. Orang-orang seperti Mak Yem, Mbak Wati, siapa lagi? Mak Jum, orang-orang yang mungkin di sawah yang sudah nyaman dengan hidupnya, wis anakku loro, aku bertani untuk makan hari ini cukup, alhamdulillah ya Allah gitu. Mereka kan sebagian besar orang-orang yang nggak punya sosmed. Nah cara menjangkau mereka itu ya dengan cara didatangi, dijangkau, mungkin diberikan bantuan. Nah cara-cara itu cara-cara yang lebih efektif dan lebih ngena daripada sosial media. Sosial media itu kan areal perang yang cukup fiksi sebenarnya. Artinya diseakan-akan rame, tapi sebenarnya masyarakat realnya nggak ada di situ gitu. Nah oleh sebab itu saya ingin pesan tuh kepada semua pendukung, jangan terlalu jumawa karena mungkin sosmednya banyak yang komen, karena sosmednya rame gitu. Pendukung-pendukung yang menggunakan black campaign, yang mungkin sering mengatakan, misal ya kembali ke episode 2, mengatakan bunda itu pengkhianat, mengatakan apakah pantas Lumajang dipimpin perempuan begitu. Besok kita bahas lagi di episode 4 mungkin, apakah bermasalah seorang perempuan itu memimpin kabupaten gitu ya. Itu adalah kampanye yang gampang banget dipatahkan itu, karena serangan-serangan dengan politisasi agama, menggunakan masa perempuan memimpin kota, memimpin organisasi, memimpin kabupaten gitu, itu udah terpatahkan dengan keberhasilan Ibu Khofifah memimpin Jawa Timur gitu, keberhasilan Ibu Megawati mungkin. Untuk para pendukung yang masih mengatakan pemimpin wanita itu tidak berhak memimpin masyarakat, sama saja dengan menghina PDIP, sama saja dengan menghina Ibu Megawati. Jadi jangan gunakan kampanye itu, karena kampanye yang mudah dipatahkan. Selain tolol ya, tapi memang kampanye yang mudah dipatahkan. Ya saya ingin juga bilang kalau sebenarnya kepala daerah atau calon kepala daerah bisa gagal pilkada itu bukan karena dia yang kurang genuine ya, tapi memang karena pendukungnya yang sering melakukan kesalahan gitu, sehingga membuat masyarakat nggak seneng. Nah itu juga menjadi catatan gitu. Nah oke, kembali ke sosial media. Sekali lagi, kalau sosial medianya rame, banyak yang komen, jangan terlalu jumawa karena itu hanya menjangkau, mungkin kalau di Indonesia itu research mengatakan hanya menjangkau 30%. Itu pun nggak semua orang sepakat, jadi ya mungkin hanya 10%, 5% hingga 10%. Apalagi di Lumajang yang orang masih banyak belum punya sosmed gitu. Nah jadi memang cara terbaik untuk menjadi pemimpin itu ya dengan berinvestasi sosial sebanyak mungkin, dan itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa-masa kampanye, sebelum masa-masa pendaftaran pilkada begitu. Kalau ada calon-calon yang ingin jalur cepat begitu ya coba aja, mungkin aja bisa. Tapi saya tidak pernah memahami bahwa ada praktik politik yang itu bisa berhasil dengan cara hanya menggunakan kegaduhan sosial media. Nah itu nggak ada tuh. Jadi memang kegaduhan sosial media itu adalah salah satu cara, tapi juga bukan ujung tombak. Sosial media itu adalah salah satu cara, tapi penggunaannya di belakang mungkin atau di tengah,
ujung tombaknya yaitu ya kebaikan hati si calon tersebut untuk menjangkau masyarakat gitu, melakukan hal-hal kecil ya seperti datang tahlilan, memandikan jenazah, halal bihalal warga, datang kondangan manten gitu-gitu. Kalau ada calon pemimpin yang ingin jadi bupati tapi tidak pernah melakukan hal-hal itu, nggak pernah datang takziah, nggak pernah datang tahlilan, nggak pernah datang mungkin ya nggak pernah datang diundang warga, nggak pernah datang kondangan manten, ya susah juga mengharapkan serangan fajar, mungkin mengharapkan sosial media, enggak juga, itu gagal tuh cara-cara kayak gitu. Karena sekali lagi sosial media atau cara-cara lain ya seperti money politik itu cara-cara yang tidak bagus. Menggantungkan ke sosial media dan money politik itu tidak bagus. Sosial media itu sekali lagi salah satu cara mungkin iya, tapi tidak di depan, tidak di ujung. Jadi untuk calon-calon bupati yang pendukungnya jumawa dengan keberhasilan sosial medianya itu jangan terlalu jumawa lah, karena sekali lagi orang-orang di daerah, mungkin di desa yang pelosok, banyak mereka yang tidak punya sosmed, dan itu pemilih yang besar juga itu selain anak-anak muda gitu. Jadi ya seharusnya sekali lagi poinnya adalah bukan hanya sosmed, jangan terlalu jumawa, tapi bilang ke calon pemimpinnya kalau investasi sosial juga penting pak gitu. Itu ya. Nah jadi cara menyapa warga itu langsung, cara menyapa warga langsung itu sekali lagi menurut saya jauh lebih baik daripada hanya menggantungkan sosial media sebagai media kampanye begitu. Itu aja dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, dan ketemu lagi di Opini Publik episode 4 berikutnya. Bye bye.